Siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, balasannya jahannam. Khalidan wa ghadiballah, Allah murka, wa la'anahu, Allah laknat, Allah persiapkan azab yang paling pedih pada waktunya nanti. Dan kata Nabi, siapa yang pernah menumpahkan darah seorang muslim sampai dia wafat, maka dia tidak akan pernah merasakan ketenangan hidup selamanya. Akan dikejar dan dihantui oleh ketakutan yang terus-menerus. Berkata Ali, berkata siapa? Ali ibnu Abi Talhah dari Ibnu Abbas, hadza fir rajuli yakunu alaihi malun. Seorang laki-laki punya utang, walaysa alaihi fihi bayyinatun. Hanya saja orang yang punya hutang itu, yang berhutang itu, tidak ada bukti bahwa dia punya, tidak ada catatan, tidak ada bukti lah, lupa tanggal berapa dan lain sebagainya. Fayajhadul mala, maka dia mengingkari bahwa dirinya punya hutang, padahal dia tahu dia punya hutang. Tapi kenapa dia nggak ngaku? Karena tidak ada apa? Bukti. Dan saking beraninya orang ini, yukhasimu ilal hukam, dia bawa permasalahan ini kemana? Ke hakim. Waduh, mengerikan banget ya. Sudah salah, bikin dosa yang baru. Dosa pertama, dia tidak mengakui adanya hutang, walaupun dia tahu dia punya hutang. Alasan dia tidak mengakui punya hutang karena kata dia nggak ada catatannya. Saya nggak merasa punya hutang. Itu kamu kan pernah minjem, nah, itu sudah dibayar, itu sudah sudah selesai. Pokoknya Anda harus bayar hutang. Orang yang punya hutang tersebut yang pura-pura apa namanya? Pura-pura lupa. Ya, pura-pura apa? Lupa. Dia bilang, ayo kita bawa saja ke hadapan siapa? Hakim. Ya. Wa yukhasimu ilal hukam. Dia mengadukan permasalahan itu kepada hakim. Wa huwa ya'rifu annal haqqa alaihi. Dan dia sebenarnya tahu annal haqqa alaihi, bahwa dia sebenarnya punya hutang. Tapi nekat dia apa? Maju kemana? Ke pengadilan. Zaman sekarang ada yang begitu atau tidak? Oh, banyak. Banyak ya. Ya, dalam sengketa-sengketa keuangan banyak yang seperti itu. Bahkan orang-orang yang sudah korupsi sekalipun, dia menyewa pengacara yang paling apa? Yang paling handal, yang bisa apa namanya? Berbicara dengan sangat fasih, lancar, hafal hukum-hukum, hafal apa namanya? Pasal-pasal, tujuannya agar dia bebas dari apa? Jeratan hukuman pidana. Wa huwa ya'lamu annahu asimun akilul haram, dan dia sebenarnya tahu bahwa dia itu berdosa, dan dia pun tahu bahwa dia memakan sesuatu yang haram. Ini manusia seperti ini, sifat yang paling pas apa kita sebut ya? Hah? Bahlul. Apa sifat yang paling bagus yang begini? Orang bilang udah salah, galak lagi. Udah salah. Kan biasanya kan udah salah kencang. Itu kan di pengajian biasanya. Udah salah apa? Kencang. Kalau ini udah salah apa? Galak, berani berdebat, berani memperjuangkan sesuatu yang batil. Mengerikan ya. Berani memperjuangkan sesuatu yang salah, memperjuangkan sesuatu yang batil. Begitupun diriwayatkan dari Mujahid, begitupun dari Sa'id ibni Jubair, dari Ikrimah, dari Al-Hasan, dari Qatadah, dari As-Suddi, dari Muqatil,
Ibnu Hayyan dari Abdurrahman ibni Zaid ibni Aslam annahum qal, semuanya sepakat mengatakan la tukhasimu wa anta ta'lamu annaka zalimun. Jangan pernah Anda mengadukan sesuatu ke pengadilan sedangkan Anda tahu bahwa Anda itu salah. Karena dosanya nanti berlipat-lipat ya. Dosa Anda berlipat-lipat. Kebohongan Anda akan apa? Bertambah. Ya, akan apa? Kalau sekarang namanya apa istilahnya ya? Flying victim atau apa? Kayak kemarin itu kan yang kasus apa tuh namanya tuh? Yang Sambo itu. Itu kan kayaknya kayak gitu juga ya. Dia bikin apa namanya? Skenarionya, ada skenario 1 kalau ini gagal. Skenario persis kayak begitu ya. Artinya dia tahu bahwa dia apa? Salah. Bahwa dia telah melakukan jinayah pidana, menghilangkan nyawa yang tidak mungkin ya, tidak salah mungkin, saya nggak tahu kasus sebenarnya. Lalu dia hubungi apa? Mitra-mitranya. Dari mulai apa katanya? Dihubungin Komnas HAM, Kompolnas, lalu semualah dihubungin sama dia, termasuk pimpinan redaksi media dihubungin sama dia, supaya nanti kalau dia bikin laporan, mereka semua mendukung apa namanya skenario yang dia buat. Ya, tetapi masya Allah ya, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa, ya, menampakkan apa namanya kebenaran. Artinya nampak siapa yang benar dan siapa yang salah. Ya, kebenaran itu akan menemukan apanya namanya? Akan menemukan jalannya. Kebenaran akan menemukan jalannya. Sama enggak dengan ayat ini? Ada kesamaan, walaupun ada juga perbedaan. Kesamaannya sama-sama salah tapi ingin apa? Melakukan pembenaran. Perbedaannya kalau ayat ini konteksnya masalah harta. Kalau itu konteksnya adalah apa? Masalah menghilangkan nyawa. Ya, lebih besar mana? Memakan harta orang lain apa menghilangkan nyawanya? Nyawanya. Lebih besar ya. Membunuh lebih besar daripada apa? Sarikoh, mencuri. Lalu dikatakan di sini Ibnu Katsir membawakan satu judul, dan judul ini kesimpulan daripada ayat. Judulnya adalah kesimpulan dari ayat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 188. Apa kesimpulan Ibnu Katsir rahimahullah? Qada'ul qadi, keputusan hakim, la yuhillu haraman wa la yuharrimu halalan. Keputusan hakim itu tidak bisa menjadikan halal yang haram, dan sebaliknya tidak bisa menjadikan haram yang halal. Bapak-bapak bisa nggak menyimpulkan kayak Ibnu Katsir begitu? Udah nyambung belum? Ibnu Katsir berkata, menurut ayat ini boleh kita simpulkan bahwa keputusan qadhi, apa itu qadhi? Hakim, itu tidak menjadikan yang haram itu jadi halal. Jelas? Dan tidak menjadikan yang halal itu jadi haram. Artinya kekalahan seorang di hadapan pengadilan dan kemenangan lawannya, padahal lawannya itu sadar dia salah, keputusan hakim bahwa orang yang salah itu benar tidak menjadikan apa yang didapatkan oleh orang yang salah itu menjadi apa? Halal. Artinya orang sudah mencuri tetapi diputus oleh pengadilan tidak bersalah. Apakah hasil mencurinya menjadi halal? Tidak. Hakimnya dosa enggak? Yang benar, Pak. Kalau hakimnya dosa repot jadi hakim. Hakim
Enggak, kalau hakim kan dia hanya memutuskan sebatas penjelasan korban dan saksi misalnya, atau tersangka, maka dia menghukumi sebatas apa-apa yang dia lihat kuat, walaupun keputusannya itu bisa jadi salah, betul tidak? Tapi kalau hakim itu sudah berusaha mendengarkan kesaksian keduanya, baik itu korban ataupun tersangka, saksi-saksi, lalu dia memutuskan, ternyata nanti keputusan dia salah, hakim ini dapat pahala enggak? Dapat, namanya pahala ijtihad. Tapi kan dia salah memutuskan, dimaafkan, karena itu konteksnya ijtihad. Oh berarti beres di akhirat? Oh di akhirat belum beres. Ya, pengadilan dunia selesai, orang bilang sudah ingkrah di Mahkamah Agung. Begitu Pak Fahri. Pak Fahri wartawan ini. Sudah ingkrah di mahkamah, udah beres, nggak bisa lagi tahapan selanjutnya, udah beres, udah di ujung. Tapi di akhirat nggak ada habisnya. Orang-orang yang berselisih itu akan kembali berdiri di hadapan Allah yang Maha Adil, dan Allah akan putuskan untuk orang yang berhak, yaitu orang yang benar, ya dengan keputusan yang terbaik. Jadi orang yang menang di pengadilan padahal dia sadar dirinya salah, apakah menjadikan hasil kejahatannya halal? Tidak, tidak jadi halal. Itu yang dimaksud oleh beliau, qada'ul qadi la yahillu haraman wa la yuharrimu halalan. Keputusan dari seorang qadi itu apa? Hakim, tidak menjadikan halal itu yang haram, dan tidak menjadikan haram itu yang halal. Jelas atau tidak? Ini kebayang nggak? Yang begini dibahas oleh sahabat 14 abad yang lalu. Betapa tinggi peradaban kita. Saya selalu bilang begitu. Kalau ada satu pembahasan yang agak rumit mendalam, saya katakan kebayang nggak 14 abad dibahas yang begini. Saat orang Eropa masih berdebat, mandi itu bagus atau jelek. Di Eropa orang masih debat, mandi itu bagus atau jelek. Ya, kita udah ngomongin yang begini di Madinah, bahwa keputusan yang salah dari seorang hakim tidak menjadikan yang haram itu jadi halal, dan tidak menjadikan yang haram itu jadi yang halal itu jadi haram, dan sebaliknya. Hakimnya gimana nasibnya? Hakimnya gimana nasibnya? Tergantung. Kalau dia tidak menerima sogokan, dia sudah mendengarkan persaksian dari kedua belah pihak yang berselisih, sudah dipanggil saksi-saksi, lalu dia nanti memutuskan sesuai dengan yang mana yang argumentasinya lebih kuat, ternyata dia salah di akhirat nanti, selamat dia. Terus yang disalahin siapa? Yang bohong. Yang bohong di mana? Di hadapan Anda siap-siap. Anda sudah melakukan syahadatuz zur. Apa itu syahadatuz zur? Kesaksian palsu. Itu termasuk dosa yang paling besar dalam Islam. Apa itu? Syahadatu zur. Apalagi syahadatuz zurnya kaitan dengan nyawa manusia. La haula wala quwwata illa billah. Berat. Apalagi kesaksian palsunya terkait dengan apa? Jiwa manusia. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban alima. Siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, balasannya jahannam. Khalidan wa ghadiballahu, Allah murka, wa la'anahu, Allah laknat, Allah persiapkan azab yang paling pedih pada waktunya nanti. Dan kata Nabi, siapa yang pernah menumpahkan darah seorang muslim sampai dia wafat, maka dia tidak akan pernah merasakan ketenangan hidup selamanya. Akan dikejar dan dihantui oleh ketakutan yang terus menerus. Berbahaya tidak? Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari yang seperti itu. Ya, nauzubillahi min dzalik.
Di sini dikatakan, coba dilihat di buku, disebutkan dalam kitab As-Sahihain. Apa itu As-Sahihain? Bukhari dan Muslim. Dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Rasulullah bersabda. Ini perhatikan sabda Nabi. Saya melihat ketika baca sabda ini luar biasa. Beliau mengajarkan umatnya satu pelajaran yang sangat berharga. Coba kita lihat. Ala innama ana basyarun. Ala innama ana basyarun. Ketahuilah, aku ini manusia. Kata siapa? Kata Rasul, aku ini manusia. Wa innama ya'tinil khasmu. Ya. Dan telah datang kepadaku orang-orang yang mengadu. Artinya berselisih. Ya'ti datang. Datang kepadaku orang-orang yang khasm. Mereka berselisih, bersengketa. Fala'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'di fa'aqdiya lahu. Boleh jadi, perhatikan, boleh jadi sebagian kalian itu lebih pandai membuat alasan dibandingkan yang lain. Ada enggak yang begitu? Banyak. Kadang saya dalam kasus-kasus korupsi, kejahatan, saya lihat pengacara itu mulutnya hebat banget gitu. Bisa aja menjawab. Ya, bagaimanapun klien dia itu bermasalah apa? Masih bisa apa? Bermasalah bisa hebat. Kayak yang kasus siapa tuh yang saya lihat lincah sekali ngomongnya, yang pengacara istrinya itu kan, istrinya PC ya. Itu kan pengacaranya lantang banget, namanya Patra atau siapa itu. Allahu Akbar, itu ngomongnya sampai kita bingung. Ngomongnya itu apa? Pokoknya satu ruangan orang akan terkesima ngelihat dia ngomong. Wah, ini begini, ini pelecehan. Wah, luar biasa. Walaupun pada akhirnya ternyata dia ngakunya diapain? Di prank. Tapi kita lihat bagaimana kelincahan dia apa? Berbicara. Boleh jadi kalaupun dia salah, kalau nyampe pengadilan bisa benar. Saking apanya Pak? Lincah menggunakan pasal, lincah menggunakan apa namanya? Undang-undang inilah, itulah, inilah, itulah. Kan luar biasa. Nah, Nabi bilang begitu. Boleh jadi sebagian kalian itu alhana bihujjatihi min ba'di, lebih pandai dalam berargumentasi dibandingkan yang lain. Fa'aqdi lahu, sehingga aku memenangkan dirinya. Karena kan Nabi cuma bisa menilai yang apa? Yang kelihatan di luar. Masalah hatinya yang tahu dia dengan siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya kan saya pernah cerita dulu, Usamah bin Zaid terlibat peperangan, masih ingat? Saling tebas pedang. Musuhnya terpojok, terdesak. Ketika akan dipukul sama Usamah, musuhnya ngucapin apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata Usamah? Innama taqulu hadza khaufan min sayfi. Kamu mengucapkan itu takut dari pedangku. Begitu. Selamat tinggal. Ya, ma'as salamah. Dipotong begitu. Nyampe berita itu kepada Nabi. Apakah Nabi ridho dengan perbuatan itu? Ataqtuluhu ba'da an syahida an la ilaha illallah. Apakah engkau masih membunuh dia setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat? Usamah berkata, innama yaquluhu khaufan min sayfi. Dia mengucapkan itu karena takut dari pedangku. Apa jawaban Nabi? Asyaqaqta qalbah. Memang udah dibelek itu dadanya? Diperiksa di dalam, periksa itu. Asyaqaqta qalbah. Nabi marah. Karena memang qadi itu hanya menghakimi yang zahir. Nahkumu biz-zawahir wala nahkumu bil bawatin. Kami menghukumi sesuatu yang nampak di luar, dan kami tidak bisa menghukumi sesuatu yang tersembunyi di mana. Oh, itu bukan urusan kita. Tapi mungkin dia bohong. Itu urusan siapa?
Kecuali kita punya bayinah. Apa itu bayinah? CCTV, penjelasan. Atau kita punya bukti tertulis, atau rekaman suara, atau ini. Itu bisa nanti jadi apa? Jadi yang memberatkan untuk dia. Tapi kalau tidak ada yang begitu, ya sudah, selama argumentasi dia kuat, bagus, pasti hakim memenangkan siapa? Yang argumentasinya kuat. Boleh jadi yang dimenangkan itu salah, tapi si hakim nggak dianggap salah karena dia tidak dibebani menghukumi hati. Hakim tidak dibebani menghukumi hati, tetapi dia dibebani menghukumi kasus. Menghukumi apa? Kasus. Lalu dikatakan di sini, faman qadaitu lahu bihaqqi muslimin, kalian yang aku menangkan perkaranya, kata Nabi, sedangkan dia sadar dia salah, fa inna ma hiya qit'atun min nar, sebenarnya itu hanya potongan api neraka saja. Kalian yang menang di pengadilan sedangkan kalian sadar bahwa kalian itu salah, itu yang kalian dapatkan itu, kata Nabi, qit'atun minan nar, itu potongan api neraka. Falyahmilha aw liyadharha, ya terserah kalian, mau dikantongin boleh, mau ditinggal juga boleh, terserah kalian. Kalian harus sadar itu yang kalian dapatkan di pengadilan, kalau itu berupa kemenangan dalam masalah sengketa harta dan lain sebagainya, itu kemenangan kalian itu seperti kalian dikasih sepotong api neraka. Sepotong, Pak, ibarat kue dipotong gitu. Jangankan sepotong, setitiknya aja ngegolak kepala. Nggak usah sepotong, setitik ditaruh di kaki katanya ngegolak kan, pecah push begitu. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari yang begitu, dari azab yang pedih. Nauzubillah. Ini kasih sepotong, ya. Silahkan, kata Nabi, falyahmilha, kalau kalian tetap ingin membawa potongan api neraka, falyahmilha, ya. Atau kalian ingin meninggalkannya, maka bagus, tinggalkan, ya. Tapi itu nggak mudah, apalagi kalau bicara tentang apa? Harta. Ya, bicara tentang apa? Harta. Bicara tentang uang. Ya. Itu.